Ngeri tenan rek. Bayangno, rumah besar yang tampak megah dari luar ternyata disanggah sama darah 3 istri. 1 dikorbankan, 2 disembunyikan, dan yang ketiga baru sadar kalau nasibnya udah ditulis di dapur tempat 2 nyawa sebelumnya mati. Tapi anehnya arwah yang dulu dikorbankan kini malah balik bukan buat nuntut balas, tapi buat nyegah kejahatan yang sama dari suami yang udah jadi budak pesugihan. Halo guys, jumpa lagi di Iksanesta, tempat di mana misteri, horor, satwa, dan teknologi seperti kehidupan nyata ngopi bareng tanpa permisi. Kadang kita mikir yang paling kejam itu setan, padahal yang paling berbahaya justru manusia, apalagi kalau udah dikuasai ambisi dan rakus harta. Cerita kali ini bukan tentang arwah gentayangan yang minta tumbal, tapi tentang seorang ayah yang justru menumbalkan 3 istrinya sendiri demi kekayaan. Dan yang paling nyesek, arwah istri pertamanya malah balik bukan buat nuntut, tapi buat nyelamatin anaknya dari tangan bapaknya sendiri. Siap-siap ini bukan sekedar kisah keluarga, tapi kisah dosa yang diwariskan. Kalau cerita ini bikin kamu mikir 2 kali soal harga rezeki dan batas kemanusiaan, klik like-nya ya biar aku makin semangat nyeritain kisah nyata yang nyeleneh tapi ngena kayak gini. Tulis pendapatmu di kolom komentar, siapa menurutmu yang paling salah dalam cerita ini. Jangan lupa subscribe channel Iksanesta, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan tiap kali ada misteri baru yang bikin merinding sekaligus mikir. Dan kalau kamu punya teman yang lagi sibuk ngejar harta tapi lupa ngejar ampunan, share video ini ke dia siapa tahu bisa jadi tamparan halus sebelum ketampar keras sama karma. Di rumah besar warna krem itu hidup seorang remaja berusia 17 tahun bernama Brian. Anak laki-laki yang harusnya udah bisa fokus sekolah dan main game, tapi malah sibuk jadi asisten rumah tangga kelas berat. Setiap pagi sebelum ayam sempat teriak, Brian udah bangun buat nyapu, masak, nyetrika, sampai nyiapin kopi untuk Bu Rasti, ibu tirinya yang kalau dandan butuh waktu lebih lama daripada sidang skripsi. Sementara adik tirinya, Dina, sibuk skincarean dan update story. Captionnya, self love dulu ya guys. Padahal di belakang layar, Brian lagi ngepel lantai yang dia kotori sendiri. Bu Rasti ini bukan istri pertama ayahnya, Pak Damar. Dia justru istri ketiga. Setelah 2 istri sebelumnya meninggal secara misterius, dua-duanya meninggal di dapur. Katanya sih karena kecelakaan gas bocor. Tapi anehnya setiap kali istrinya meninggal, bisnis Pak Damar malah makin melejit. Dari jualan kayu biasa, tiba-tiba bisa punya showroom, villa, sampai mobil Eropa. Dan yang lebih aneh lagi, tiap kali ada yang meninggal, aroma bunga melati selalu nyebar di rumah itu. Padahal gak ada yang nanam melati satupun. Suatu sore, Bu Rasti teriak dari dapur, Brian, nasi ini gosong lagi, kamu tuh gak becus ya? Padahal Brian belum sempat ngapa-ngapain, kompor aja belum dia sentuh. Dia cuma bisa ngelus dada, nahan emosi sambil ngomel dalam hati. Ibu tiri macam apa? Nasi gosok aja salahku. Padahal dia yang masak. Tapi ya kalau dilawan bisa panjang. Bu Rasti ini ratu di rumah. Pak Damar tunduk, Dina manja, dan Brian cuma figuran dalam hidupnya sendiri. Tiap malam Pak Damar makin jarang pulang, Kalaupun pulang, badannya bau dupa. Bajunya belepotan tanah dan wajahnya pucat kayak orang baru bangun dari tidur.
Kalau ditanya, alasannya klasik, rapat proyek. Tapi anehnya, tiap habis rapat, duit di rumah langsung ngalir kayak air. Bu Rasti makin seneng arisan. Dina makin gila belanja online. Dan Brian makin sering makan sisa lauk yang udah dingin. Sampai malam itu, waktu Brian mau matiin lampu dapur, dia lihat panci besar di atas kompor masih mengepul. Padahal apinya mati. Anehnya, uapnya bukan putih, tapi agak kehitaman. Dan baunya amis. Ketika dia buka tutup pancinya, isi nasi di dalamnya nggak putih, tapi gelap. Dan berbau seperti darah yang udah basi. Brian buru-buru nutup, jantungnya deg-degan. Dan tiba-tiba dari arah jendela terdengar suara pelan, seperti bisikan perempuan. Damar! Jangan ulangi lagi, Damar. Brian sontak noleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Lampu dapur meredup sendiri. Dan di permukaan panci, dia sempat melihat pantulan wajah perempuan. Pucat rambut panjang, mata sayu mirip banget sama almarhum ibunya. Malam itu Brian nggak bisa tidur, Rek. Suara panci di dapur terus bergetar pelan. Seolah ada yang masih masak sesuatu di dalamnya. Dan entah kenapa, di setiap hembusan angin malam yang lewat jendela kamarnya, ada aroma melati yang makin lama makin pekat. Persis seperti cerita kematian dua istri ayahnya dulu. Sejak malam panci berbisik itu, rumah besar itu jadi kayak rumah sakit jiwa versi premium mewah, tapi hawa dinginnya nggak wajar. Piring sering jatuh sendiri, air keran kadang nyala padahal nggak ada yang buka. Dan setiap jam 2 malam selalu terdengar suara orang nyapu di dapur, padahal Brian udah tidur. Bu Rasti awalnya cuek, katanya paling tikus, tapi lama-lama dia yang paling takut. Pagi-pagi Bu Rasti datang ke dapur dengan wajah pucat. "Siapa yang naruh bunga melati di atas panci?" Katanya gemetar. Dina teriak, "Ih mama, aku alergi melati," sambil lari ke kamar. Tapi Brian diem saja, karena dia tahu semalam aroma itu udah nyebar ke seluruh kamar. Bahkan pas dia tidur ada suara perempuan berbisik di telinganya. Lirih banget, kayak nada doa yang dipelintir. "Jagalah dirimu, nak. Dapur itu sudah haus darah lagi." Hari-hari berikutnya makin aneh. Bu Rasti yang biasanya tampil cetar pakai lipstik merah cabai dan baju bling-bling buat arisan sekarang lebih sering murung. Katanya tiap ngaca bayangan di belakangnya berubah, bukan dirinya, tapi wajah dua perempuan lain. Satu pakai kebaya lusuh dengan luka di leher. Satu lagi pakai daster gosong. Dan yang paling parah, mereka selalu muncul kalau dia lagi dandan mau arisan. Seolah-olah nunggu giliran dia ikut barisan arwah istri-istri Pak Damar. Brian mulai sadar ada yang janggal. Dia nemu catatan lama di kamar ibunya dulu, berisi tulisan tangan. Setiap kali dapur menyala tanpa api, itu tandanya tumbal berikutnya sudah ditentukan. Jantung Brian nyaris copot waktu baca bagian bawahnya. Tumbal ketiga, penggenap janji terakhir. Dan ia baru sadar sekarang yang tinggal di rumah itu adalah istri ketiga. Sore harinya Bu Rasti tiba-tiba pingsan di dapur. Pas sadar, dia langsung histeris bilang lihat perempuan berdiri di atas kompor. Rambutnya terbakar, tapi matanya kosong. Dia bilang namanya Sulastri. "Itu siapa, Brian? Dia nyebut nama ayahmu terus." Brian langsung lemes. Sulastri itu nama ibunya sendiri yang meninggal tepat di dapur 7 tahun lalu. Malamnya Brian gak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah lampu remang dengan suara sendok beradu pelan di dapur. Kayak ada yang lagi ngaduk teh. Pas dia samperin gak ada siapa-siapa. Tapi di meja makan ada secangkir teh hangat dan seiris kue kesukaan ibunya dulu. Di bawah cangkir itu ada selembar kain putih kecil bertuliskan,
kali ini bukan kamu yang dipanggil, tapi dia. Wajah Bu Rasti makin hari makin kacau. Dina ketakutan dan Pak Damar masih santai ngaku lagi rapat proyek malam. Padahal Brian tahu setiap malam Jumat Kliwon bau dupa dan melati makin tajam dan suara-suara dari dapur makin jelas. Rumah itu seperti udah tahu waktunya tumbal terakhir sudah dekat. Malam itu rumah keluarga Damar seperti diselimuti kabut dosa. Lilin-lilin kecil menyala di sudut dapur tempat dua istri sebelumnya menghembuskan nafas terakhir. Di meja ada bunga melati, sesajen nasi putih, dan sebotol darah ayam yang masih hangat. Brian bersembunyi di balik pintu. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ritual malam ini bukan ritual biasa. Rasti, waktunya sudah tiba. Suara Pak Damar berat dan dingin. Bu Rasti yang baru pulang dari arisan langsung tertegun. Ia menatap meja sejajar itu dengan mata membesar. "Mas, kamu bercanda kan?" Suaranya bergetar. "Dua istri sebelum kamu, mereka bukan gagal, tapi pengorbanan. Sekarang giliranmu, rezeki ini harus terus hidup," jawab Pak Damar datar, seolah itu hal biasa kayak bayar listrik bulanan. Bu Rasti mundur perlahan. "Mas, aku manusia, bukan tumbal," jeritnya. Tapi Pak Damar makin mendekat. Matanya merah, urat lehernya menegang. "Semua ini demi keluarga, demi Brian dan Dina juga. Kau pikir harta datang dari langit?" bentaknya. Tangannya menghantam meja. Bunga melati beterbangan. "Kamu gila, Mas." Bu Rasti nekat mengambil pisau dapur. Tapi tangannya gemetar. "Aku nggak mau kayak mereka. Aku nggak mau." Pak Damar malah tertawa. Tawa itu nyaring, tapi kosong. "Sudah terlambat, Rasti. Arwah mereka menunggu. Kamu pikir dulu mereka juga mau, termasuk aku. Kalau gagal, jangan salahkan aku." Tiba-tiba lampu rumah berkedip. Lilin-lilin padam satu persatu. Dari kegelapan, aroma melati berubah jadi bau anyir. Suara sendok jatuh terdengar, tapi tak ada yang bergerak. Lalu muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat seperti lilin terbakar istri Pak Damar. Di belakangnya, istri kedua juga tampak, menatap lurus ke arah Pak Damar. Brian menahan napas. Suara tangisan lirih menggema dari dinding dapur. "Mas Damar," bisik sosok itu lirih tapi menggetarkan. "Cukup sudah, tumbal terakhir adalah dirimu sendiri." Seketika Pak Damar menjerit dan terjatuh. Tubuhnya kejang, matanya terbalik. Bu Rasti menutup mulutnya, menahan jeritan. Semua lampu padam total, tersisa satu cahaya dari panci rebusan di kompor yang masih menyala. Saat Brian mencoba menyalakan senter, ia melihat kursi ayahnya kosong. Tapi di lantai dapur ada jejak kaki basah menuju pintu belakang dan bau melati yang makin pekat. Sementara Bu Rasti hanya duduk kaku, menatap panci yang mendidih sambil berbisik lirih. "Mas, jangan balik lagi." Suara Brian menutup cerita dengan napas berat. Kadang yang kita pikir rezeki ternyata kutukan yang diwariskan. Dan begitulah, kadang yang kita kejar mati-matian justru nuntut nyawa orang-orang yang kita sayang. Pak Damar kira dia bisa ngatur rezeki, padahal dia cuma dagang nyawa sama setan. Dan yang paling nyesek, Brian anaknya sendiri mewarisi rumah penuh kutukan, bukan kasih sayang. Lucu ya, manusia kalau udah gelap mata rela jual apa aja, kecuali akal sehatnya. Jadi ingat ya, kalau kamu merasa rezekimu seret, jangan buru-buru nyalahin takdir. Bisa jadi yang tersumbat bukan dompetmu, tapi hatimu sendiri. Karena harta bisa dicari, tapi dosa ditagih sampai liang kubur.
Kalau cerita ini bikin kamu mikir dua kali soal arti rezeki dan pengorbanan, jangan lupa tunjukkan dukunganmu. Klik like-nya, Rek, biar aku makin semangat nyeritain kisah nyata berbalut horor kayak gini. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, siapa menurutmu yang paling pantas mendapat ampunan di cerita ini. Dan jangan lupa subscribe channel Iksan Nesta, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan tiap kali ada misteri baru yang lebih nyentil, lebih serem, dan kadang malah bikin ketawa miris bareng-bareng.